Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen bahas tentang tambal gigi. Jadi di sini buat kalian yang butuh informasinya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku pengen bahas tentang tambal gigi ya. Mungkin sebagian udah tahu, cuman ini bakalan bermanfaat banget buat kalian yang belum tahu tentang tambal gigi. Jadi buat kalian yang saat ini sedang sakit gigi, alangkah baiknya kalian tonton video ini sampai selesai ya. Nah, di video yang kemarin yang pernah aku share, aku udah ngebahas tentang ini ya. Cuman aku lebih menekankan tentang perawatan saluran akar gitu-gitu ya. Nah, kali ini aku pengen ngebahasnya itu tentang tambal gigi ya. Tambal gigi itu ada dua macam, ada yang sementara dan juga ada yang permanen ya. Kalau yang permanen itu cukup kalian itu mengunjungi satu kali kunjungan itu udah selesai, dan itu pun bertahannya itu lama, bisa bertahun-tahun asalkan kalian bisa merawatnya. Dan untuk warnanya itu seperti gigi ya. Kemudian untuk syarat tambal permanen itu ada syaratnya ya. Jadi kalau misalkan kalian punya gigi bolong, kalian nggak bisa tuh langsung ujuk-ujuk ke dokter gigi, aku mau ditambal secara permanen, nggak bisa kayak gitu. Tapi dipastikan kalau misalkan bolongnya masih kecil atau belum sampai pulpa, itu bisa dilakukan penambalan secara permanen langsung. Nah, jika bolongnya itu sudah besar, kemudian tinggal separuh udah dalam gitu ya, sarafnya udah kena, itu nggak bisa melakukan penambalan secara permanen langsung. Yang harus kalian lakukan adalah kalian itu harus melakukan perawatan saluran akar gigi dulu, yaitu minimal kalian itu 3 kali ya, minimal ya, bisa lebih ya, 3 kali kunjungan untuk kalian melakukan perawatan saluran akar gigi ya. Kemudian setelah perawatan saluran akar gigi selesai, kalian baru bisa melakukan penambalan secara permanen ya. Jadi yang harus kalian lakukan kalau misalkan bolongnya udah gede ya, kalian harus melakukan perawatan saluran akar gigi kemudian ditambal secara permanen ya. Kemudian di sini kalau misalkan kalian selalu bertanya-tanya ya, banyak orang yang ngomong nih, aku habis tambal gigi tapi lepas lagi, padahal baru 1 minggu, padahal baru 1 bulan. Dan aku bisa pastikan itu tuh bukan tambalan secara permanen, tapi tetap tambalan sementara ya. Tambalan sementara itu bentuknya warnanya itu putih, kemudian dia bertahannya hanya sampai 1 bulan saja. Nah, jadi tambalan sementara itu biasanya kalian itu giginya itu bolong, kemudian kalian terinfeksi, kemudian sakit. Nah, si dokter biasanya untuk menyembuhkan si gigi itu, biasanya giginya itu dibersihkan, dikasih obat, kemudian ditambal sementara. Nah, kalau misalkan dokter itu menyarankan kalian untuk melakukan perawatan saluran akar gigi, biasanya kalian itu bakalan dikasih tahu harus datang ke sini, harus untuk melakukan perawatan saluran akar gigi. Nah, namun di sini mohon maaf ya, mohon maaf banget kalau misalkan kalian menggunakan BPJS atau kalian berobat sakit giginya itu ke mana, ke puskesmas, itu tuh biasanya si dokternya itu nggak menyarankan untuk datang lagi terus melakukan perawatan saluran akar gigi, karena sebagian klinik gigi itu tidak melayani BPJS dengan perawatan saluran akar gigi ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan BPJS, perawatan saluran akar gigi biasanya dirujuknya itu ke rumah sakit. Nah, kayak gitu. Kemudian di sini nggak semua dokter gigi itu bisa untuk melakukan perawatan saluran akar gigi. Karena kenapa? Untuk perawatan saluran akar gigi itu biasanya dokternya itu spesialis ya, spesialis KG. Jadi misalnya namanya Irma, dokter Irma spesialis KG, dokter Irma SP.KG. Nah, biasanya itu udah ahlinya tentang perawatan saluran akar gigi. Meskipun ya dokter-dokter yang biasa bisa, tapi biasanya kalau misalkan kalian ke rumah sakit, biasanya yang akan menangani adalah dokter spesialis konservasi gigi ya, untuk melakukan perawatan saluran akar gigi. Jadi nggak semua bukan rumah sakit, nggak semua klinik itu bisa melakukan perawatan saluran akar gigi, karena dari segi alat itu belum belum lengkap gitu, kemudian bisa jadi dokternya itu belum spesialis. Nah, kayak gitu, karena untuk melakukan itu harus spesialis, seperti dokter bedah mulut ya. Jadi dokter itu dokter gigi tapi spesialisnya itu untuk bedah mulut. Jadi gigi geraham kalian bermasalah atau ada masalah mulut kalian bermasalah, dia akan menangani ya. Jadi dokter gigi spesialis bedah mulut.
Sedangkan kalau misalkan kalian ke puskesmas nih ya, aku nggak ngerti ya perawatan saluran akar gigi di puskesmas ya. Aku rasa aku yang aku rasain kalau misalkan di puskesmas kayaknya nggak bakalan bisa deh ya. Meskipun bisa, itu tuh kayak yang terbatas gitu ya, nggak semua dilayani. Karena untuk melakukan perawatan saluran akar gigi itu tuh butuh waktunya itu minimal ya, berarti paling sedikit waktunya itu 30 menit. Karena memang harus detail banget, harus lama, karena prosesnya itu rumit, karena di giginya itu kan kecil, lubangnya kecil, jadi si dokternya itu harus bener-bener dipastikan si giginya itu bersih, si sarafnya diambil, dicabutin, nah kayak gitu. Jadi makanya ada rumah sakit yang perawatan saluran akar giginya itu tidak melayani untuk yang pengguna BPJS ya, karena memang prosesnya agak lama ya, jadi dia hanya melayani untuk umum saja. Kemudian kalau misalkan kalian pengen perawatan saluran akar gigi yang jelas bisa menggunakan BPJS, biasanya akan dirujuknya itu ke rumah sakit pemerintah ya, yang jelas menggunakan BPJS itu bisa. Nah kayak gitu. Jadi di sini intinya aku mau kasih tahu nih, tambalan sementara itu ada, tapi di sini hanya bertahan paling lama 1 bulan karena bisa copot lagi ya. Kenapa dilakukan penambalan sementara? Biasanya dokter itu akan melakukan perawatan ulang. Seperti perawatan saluran akar gigi, misal hari pertama udah dibersihkan, dimatikan sarafnya satu, kemudian ditutup menggunakan tambal sementara. Besoknya datang lagi dan itu akan dibongkar. Karena kalau sementara itu mudah dibongkarnya dan mudah untuk melakukan perawatan selanjutnya. Akan tetapi kalau misalkan kalian di sini tambalan permanen itu tuh benar-benar permanen ya. Jadi susah untuk membongkarnya. Jadi makanya di sini perlunya kalian harus tahu tambalan itu ada 2, sementara dan juga permanen. Yang permanen itu udah jelas itu tuh tahan lama bertahun-tahun, tetap dilakukan. Kalian harus menjaga kesehatan gigi kalian biar gigi kalian itu nggak bolong lagi. Kemudian kalau yang sementara itu biasanya dilakukan pertemuan ulang. Jadi khususnya buat yang lagi melakukan perawatan saluran akar biasanya akan ditambal secara permanen. Cuman di sini buat kalian yang nggak disarankan nih untuk melakukan penambalan secara permanen, tetapi kok gigi aku ditambal warnanya kayak yang putih gitu, itu namanya tambal gigi sementara ya. Karena biasanya gigi kalian itu sakit, kemudian dibersihkan, diobati, gimana caranya nyerinya itu hilang, yaitu ditutup dengan sementara itu. Cuma sementara itu bisa tetap copot kapan saja ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah kalian melakukan perawatan saluran akar gigi, kemudian baru ditambal secara permanen. Nah kayak gitu. Paham ya? Mohon maaf kalau cara penyampaiannya itu agak belibet ya, karena aku juga bingung banget cara nyampeinnya gimana. Yang jelas untuk gigi kalian yang bolongnya masih kecil-kecil, aku sarankan kalian cepet-cepet ditambal secara permanen ya, ke dokter gigi ya. Yang jelas kalau soal gigi mending emang harus mengeluarkan duit sendiri ya, karena untuk melakukan perawatan gigi dengan BPJS itu agak sulit, jujur aja agak sulit. Kayak perawatan saluran akar itu bisa dilakukan di rumah sakit, cuman biasanya dokter klinik fase pertama itu tuh dia nggak langsung merujuk harus ke rumah sakit untuk melakukan perawatan saluran akar, nggak kayak gitu. Kadang kayak gimana ya, kayak kurang gimana lah, pokoknya aku nggak mau ngomong ya. Pokoknya perawatan saluran akar gigi itu bisa tetap menggunakan BPJS, cuman dia harus di rumah sakit, nggak bisa di klinik gigi yang yang di dekat rumah kalian, kecuali kalian pakai menggunakan umum. Nah kayak gitu. Kemudian di sini buat kalian yang punya giginya bolong, kalau misalkan kalian nggak mau ngerasain sakit lagi, alangkah baiknya kalian itu melakukan perawatan saluran akar gigi kemudian ditambal secara permanen. Cuman kalau misalkan kalian nggak mau ribet ya kalian cabut ya. Cuman kalau cabut giginya jadi ompong, nah kayak gitu. Nah bisa kalian lihat ini gigi aku ya. Nah ini kemarin sempat dilakukan perawatan saluran akar karena memang bolongnya itu udah terlalu dalam, kemudian ditambah secara permanen, jadi gigi aku kembali utuh kembali. Kemudian di sini ada 4 gigi ditambal secara permanen karena memang giginya itu lubangnya masih kecil, jadi bisa langsung ditambal secara permanen tanpa harus melakukan perawatan saluran akar gigi. Dan untuk 1 gigi sini, gigi bungsu, karena udah infeksi, udah parah, kemarin dilakukan pencabutan gigi atau bedah gigi oleh dokter spesialis bedah mulut. Jadi alhamdulillah gigi aku tuh udah nggak ada gigi bolong lagi. Tinggal aku harus merawat gimana caranya gigi aku tuh tetap sehat biar nggak ngerasain yang namanya sakit gigi. Nah terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.